Assalamualaikum, Widi Nuryadi di sini dan kita akan coba bahas tentang masalah efek pada pet ya. Jadi sekedar informasi saja bahwa sebetulnya pet itu sendiri tidak akan ada kalau di Inkscape itu untuk objek-objek dasar teks dan juga gambar. Objek dasar apa yang dimaksud? Misalkan kotak, lingkaran, lalu poligonal, kotak 3 dimensi, dan satu lagi spiral. Bagaimana cara kita tahu bahwa pet ini tidak ada di objek tersebut? Caranya adalah bila kita membuat sebuah objek, lalu kita menggunakan node tool, maka kalau untuk kotak misalkan, dia hanya memunculkan 3 titik saja, yakni untuk mengatur X-nya, lalu untuk mengatur Y-nya, dan satu lagi kurvasi ujungnya atau cornernya. Begitupun untuk yang lingkaran, dia juga mengatur 3 hal saja dan seterusnya. Namun berbeda dengan pet. Kalau pet itu, jadi kita bisa menerapkan berbagai macam hal di objek yang ada petnya gitu loh. Seperti ini misalkan. Jadi perbedaan mencolok antara objek dasar dan pet itu terletak dari node-nya. Kalau pet itu punya node, kalau di objek dasar itu tidak ada. Teks sama, tidak ada juga. Sehingga bila teman-teman ingin membuat pet dari objek dasar, maka hal yang harus dilakukan adalah mengkonversi objek dasarnya ini menjadi pet. Caranya, kita seleksi saja objek yang ingin kita ubah ke pet, lalu kita masuk ke menu pet, lalu ubah ke object to pet. Seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa masuk ke pembahasan berikutnya, yakni pet effect. Pet effect bisa teman-teman akses melalui menu pet, lalu ke pet effects. Nah, untuk pet effect-nya sendiri, jadi dia ada beberapa pilihan dan ternyata tampilan seleksi live pet effect-nya pun berubah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sering mendengar singkatan LPE atau LPE ya di forum-forum, itu artinya adalah live pet effects. Jadi efek pet yang dia itu bisa berubah langsung gitu. Kalau diubah node-nya atau titik-titiknya gitu, titik petnya. Contoh di sini saya akan coba memakai LPE-nya Gears ya. Jadi cara pakainya tinggal klik saja, lalu dia akan membuat efek secara otomatis berdasarkan pet yang dipakai. Kalau Gears ya seperti ini. Tapi kelihatannya aneh ya. Nah, cara editnya, teman-teman pakai node tool, lalu teman-teman bisa perhatikan bahwa garis yang tadi kita buat menggunakan Bezier tool itu berubah jadi seperti ini. Artinya, gear yang dibuat khusus untuk LPE gear ya, dia itu berubah berdasarkan posisi dari node garis tersebut. Misal saya coba geser ya seperti ini, maka si gearnya tuh akan berubah. Apalagi kalau misalkan kita main yang ujung ini nih, yang paling ujung pertama, itu akan mengubah rotasi dari gearnya gitu secara langsung. Walau demikian, teman-teman bisa untuk mengatur konfigurasi di sini. Misalkan giginya itu berapa, lalu pi-nya itu berapa, lalu radius minimalnya berapa, dan seterusnya. Itu teman-teman bisa modifikasi di sini. Nah, kalau ingin mencabut efek dari suatu part, tinggal ke tombol minus saja dan dia akan kembali normal seperti sedia kala gitu. Sekarang kita coba membuat tulisan. Nah, tulisan ini kita akan berikan pet effect juga. Tapi catatannya, kita harus rubah ini menjadi pet terlebih dahulu. Lalu kita ungroup. Dan
kita masuk ke pad lagi, tapi kita pakai operasi pad union. Kalau union itu maksudnya berbagai objek itu disatukan menjadi satu objek utuh gitu loh. Jadi nanti kelihatan kalau di node tool itu ketika kita seleksi, maka semua notepadnya ini ada di satu objek itu. Nah, sekarang kita coba terapkan pad effect ya. Misalkan bending. Kalau bend itu dia akan mengatur si objek aslinya ini berdasarkan garis hijau yang akan muncul ketika kita menekan tombol ini nih di bagian bend path. Nah, kita edit. Kita modif saja gitu si bend path ini. Jadi objek yang memakai efek bend, maka dia tergantung dari path bendnya gitu. Garis bendingnya gitu loh. Bingung juga sih kalau bahasa Inggris kayak gimana bahasanya nih. Coba kita remove. Nah, efek yang lain misalkan perspektif atau envelope. Kalau perspektif itu bila kita memakai node tool, dia ada dua garis horizontal tambahan gitu yang berwarna biru di bagian atas dan bawahnya. Nah, ini manfaatnya untuk mengatur tampilan perspektif dari pathnya gitu loh, seperti ini. Ini untuk penggunaan path effect-nya perspektif. Adapun kalau misalkan ada efek rotate copies ya, dia akan membuat kopian gitu loh, yang sifatnya tuh memutar. Jadi lebih tepatnya sih ini kalau misalkan bikin objek atau karya yang dia itu punya gaya melingkar ya, atau yang sifatnya geometris gitu loh ya. Nah, seperti ini. Jadi bila menggunakan node tool, maka kita bisa mengedit garis bantu yang ini nih. Untuk mengatur apa? Mengatur ya tampilan ini ya, efeknya. Sekarang kita coba pakai untuk yang polygon segitiga ya. Kita coba pakai path effect-nya rotate copies. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Kalau kita pakai node tool, maka jadi seperti ini. Nah, di bagian pengaturannya pun dia bisa diatur banyak hal. Kayak misalkan jumlah yang di copy-nya berapa. Misalkan 12. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini tuh lebih seperti sudut ya. Nah, kalau metode ini tergantung dari gaya kopinya ya. Bisa normal, bisa kaleidoskop, atau bisa fuse pad. Nah, seperti ini. Coba kita pakai path effect yang lain ya. Objeknya masih sama segitiga, dan kita pakai path effect Van Gogh. Kalau Van Gogh itu dia punya dua path khusus ya, yang namanya tuh reference segment dan generating path. Jadi reference segment tuh ini untuk objek yang dasarnya gitu. Kalau generating path itu ini untuk objek selain objek kopiannya gitu bahasa itu.
Nah, pengaturannya sih kalau misalnya nilai dirubah, dia bakal jadi seperti ini. Nah, artinya ada sederetan efek yang bisa teman-teman coba di bagian pet effect. Jadi masing-masing dari efek ini sebetulnya tergantung dari objeknya tuh apa hasilnya tuh. Artinya tidak semua efek itu bisa diterapkan di objek yang sama gitu. Kadang-kadang si pet effect ini tuh bisa dipakai hanya untuk garis saja, atau dia yang bisa di grup dulu, misalkan di grup terlebih dahulu baru bisa tambahin efek, atau dia khusus untuk teks saja. Jadi ini memang efek ini tergantung dari objeknya juga sih ya. Nah, terlepas dari itu, dari panduan kali ini kita bisa tahu bahwa begitulah caranya menambahkan efek dalam part yang kita buat. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.